nanti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke kasus ketiga, yaitu coaching bersama rekan sejawat. Nah, coachnya di sini adalah Ibu Yenti dari SD 100 Pekanbaru. Coaching adalah Elsa Magara dari guru SMA Al-Fatihah. Pengamat satu saya sendiri guru dari SD Negeri 15 Pekanbaru. Pengamat kedua Ibu Yuni Pasari. Kasusnya adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Prolog, pagi itu ketika akan masuk kelas, Ibu Edni dihampiri oleh rekan kerjanya Ibu Elsa Magara yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Baik, kepada Ibu Edni dan Bu Elsa kami persilakan. Assalamualaikum Bu Edni. Waalaikumsalam Bu Elsa. Ada apa Bu Elsa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jika tidak keberatan, Elsa ingin ngobrol sama Bu Edni. Ya boleh. Nah tapi nanti jam istirahat ya kita ngobrol di ruang guru. Baik Bu. Mari Bu Elsa kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Insya Allah saya bisa membantu Ibu Elsa. Oh iya, apa sih sebenarnya yang Ibu ingin Elsa sampaikan? Dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita ini? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Gini, rasanya tuh Elsa jadi kurang semangat mengajar Bu. Loh, mengapa begitu Bu Elsa? Emangnya Bu Elsa sakit ya? Enggak sih Bu, sakit fisik enggak. Terus apa masalahnya Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Mana tahu saya bisa membantu loh. Gini, tadi tuh Elsa dipanggil Kepsek, kepala sekolah. Oh, kok bisa? Memangnya Bu Elsa berbuat apa sih kok dipanggil? Jadi kan kemarin tuh Elsa mendapat teguran dari Kepsek, di mana Kepsek menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Elsa ngajar. Jadi pengawas sekolah tersebut keberatan ketika Elsa mengajar tanpa buku teks. Begitu. Oh begitu ya Bu Elsa. Jadi Bu Elsa ditegur karena hanya waktu hasil supervisi yang dilakukan pengawas sekolah tadi ya? Iya Bu Edni. Begitu rupanya. Kalau begitu, apa sih yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya karena sudah terbiasa ngajar tanpa buku teks. Karena walaupun tanpa buku teks, materi yang Elsa sampaikan tetap sesuai dengan kurikulum dan dikuasai begitu Bu. Oh memang sih, saya juga kadang-kadang seperti itu. Tapi saya ingin bertanya nih kepada Elsa, apa kelebihan yang Ibu rasakan kalau tidak menggunakan buku teks?
Yang saya rasakan tuh lebih bebas aja sih Bu, dan menyampaikan materi itu bahasa sendiri gitu, nggak perlu bahasa buku. Kemudian kan juga mengimplementasikan Merdeka Belajar kan gitu Bu. Ya memang sih lebih enjoy kayaknya ya enggak. Nah cuman kalau Bu tahu pada saat mengajar Ibu saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar dari mana saja Bu Elsa? Yang pernah saya gunakan tuh ada ya dari internet, ada video dari YouTube, ada juga artikel ilmiah dari internet gitu Bu. Begitu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid ya? Kalau dipikir-pikir enggak juga ya. Sebenarnya bisa juga sih mengekspor kemampuan murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam menambah wawasan pembelajaran. Oh, benar sekali, saya sangat setuju dengan Ibu Elsa. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, kalau menurut saya semakin baik hasil yang akan kita capai. Apalagi untuk kemajuan murid kita. Ya kan Bu Elsa? Iya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Elsa untuk memperbaiki pembelajaran? Sepertinya Elsa tetap harus gunain buku teks seperti yang dianjurkan pengawas Bu. Nah, saya setuju tuh. Terus apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama Elsa mau jumpa kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permintaan maaf karena sudah membuat kecewa sama Bapak pengawas. Kemudian mungkin Elsa ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawasnya supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Nah, tepat sekali tuh Bu Elsa. Saya sangat senang mendengarnya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas Ibu kira-kira? Mungkin Elsa akan mencoba mengatakan bahwa Elsa akan mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku, internet, video, pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat setuju loh Bu. Semangat ya Bu ya. Kita harus melaksanakannya. Baiklah. Ya, selanjutnya Bu, komitmen apa? Ya, selanjutnya komitmen apa yang Ibu bisa lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar untuk dapat mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan mereka belajar dan akan membuat murid-murid senang karena mereka dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid dulu. Mungkin itu komitmennya. Wah, bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Etni atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Iya, sama-sama Bu Elsa. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Elsa Magara dan Bu Eni Yenti sebagai coach ya. Baik, sekarang untuk pengamat kedua akan membacakan lembar observasi model Tirta. Kepada Bu Yunita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Amelia Madonna. Untuk observasi proses praktek coaching kasus 3 ini, kita gunakan model Tirta. Sebelumnya applause dulu untuk teman-teman kita yang sudah bermain peran begitu ya, antara Ibu Elsa Magara dan Ibu Etni. Nggak kalah deh sama orang yang sudah berperan. Oke, baik. Langkah-langkah model Tirta untuk coaching kasus 3, yang pertama tentu tujuan ya, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi begitu ya antara atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Menurut saya Bu
Etni sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee, dalam hal ini Bu Elsa, mampu menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari begitu, tetapi bisa untuk menjadi tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Bu Etni sebagai coach, menurut saya sudah memberikan pertanyaan yang dapat memberikan coachee merencanakan hal-hal yang dalam hal ini dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri begitu tentang sumber belajar. Yang keempat, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, menurut saya coach pada kasus 3 ini sudah dengan baik menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachee yang ternyata mampu membuat coachee menjadi yakin gitu ya akan keputusan dalam solusi yang akan beliau ambil untuk kedepannya. Mungkin begitu lembar observasi untuk praktik coaching kasus 3 ini. Demikian dari saya, Ibu Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak telah memberikan pengamatannya menggunakan model Tirta. Baik, sepertinya sudah mantap ya, sudah luar biasa. Penampilan percakapan yang luar biasa bagus. Kemudian model Tirtanya sudah kelihatan semua. Yuk kita beri aplaus lagi untuk kasus 3. Terima kasih Bu Elsa dan Bu Inita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Ayo kita